Bab 25. Perdebatan. Raka dan Revan masih saling menatap tajam di meja makan. Terjadi pertengkaran sengit antara dua kakak beradik itu. Raka masih tidak percaya kalau Ara adalah gadis incaran abangnya. Kalau emang abang dan Kak Ara dekat sekarang, gak masalah buat gue bang. Yang penting kalau jodoh pasti tetap bersatu walau apapun rintangannya. Revan benar-benar tidak habis pikir dengan tingkah adik laki-lakinya itu. Terserah lo, yang penting Ara milik abang, ucap Revan kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Ara, benar-benar gadis yang baik dan cantik. Kenapa gak dari dulu gue nyoba dekat sama dia ya? Gumar Revan memandang poselnya sambil tersenyum. Di dalam layar itu terlihat foto Ara yang diambil secara caldik oleh Revan. Terlihat Ara sedang duduk di taman sekolah sambil membawa buku pelajaran dan tangan kanannya memegang sebuah roti. Semakin lama memandang wajah Ara yang terlihat polos tanpa make up itu, wajah naturalnya sama sekali tidak membosankan. Revan sangat betah memandangnya. Aura kecantikan Ara tampak begitu jelas terpancar. Ternyata lo emang cantik banget, Ra. Gue selama ini telah buta. Dulu gue gak pernah mau melihat wajah lo yang ternyata memang benar-benar cantik. Pantasan Vero dan Romi selalu bilang kalau lo itu cantik. Tapi gue selalu menapik karena kebodohan gue sendiri. Revan ingat waktu pertama kali melihat seorang siswi baru yang menjadi pembicaraan seluruh siswa waktu itu. Revan yang melihat Ara pada pertama kali di kantin benar-benar terpesona. Pandangannya tidak pernah lepas dari sosok Ara yang saat itu terlihat makan siang bersama Nita. Jantungnya berdetak kencang, darahnya berdesir saat Ara memandangnya dan tersenyum. Revan memegang dadanya kuat, meremas bajunya sendiri saat merasa jantungnya bermasalah. Saat itu ingin sekali Revan berkenalan dengannya, tetapi tiba-tiba Angel datang dengan cerita yang entah kenapa langsung membuat Revan sangat membenci Ara seketika. Gue nyesal, Ra. Sebaiknya waktu itu gue gak terpengaruh dengan kata-kata Angel. Pasti sekarang kita udah jadi makin dekat. Atau bisa jadi kita udah jadi pasangan kekasih yang sangat serasi. Minggu pagi, Adam dan Fitria berencana pergi ke sebuah pertemuan yang biasanya diadakan rutin 6 bulan sekali oleh para tokoh tinggi di rumah sakit. Entah apa yang dibahas, Siva yang biasanya selalu ikut kali ini memutuskan untuk tidak ikut karena dia akan kedatangan tamu spesial. Siva di rumah sama Kak Ara, Mah, Pa. Lagian Siva juga banyak pekerjaan rumah, ucap Siva. Ya udah, kamu sama Kak Ara di rumah saja ya sayang. Mama sama Papa berangkat dulu. Siva menyalami tangan Fitria dan Adam bergantian. Hati-hati Om dan Tante. Ara ikut menyalami Adam dan Fitria. Pak, nanti Raka mau belajar di sini, boleh kan? Tanya Siva. Adam dan Fitria saling memandang. Raka putranya Om Sandi dan Tante Aulia? Tanya Fitria. Siva mengangguk. Kok tumben kalian belajar bersama? Tanya Adam. Kebetulan kami ada di tim kelompok kerja yang sama, Pak. Jadi, mumpung hari Minggu, Raka pengen kesini untuk belajar bareng. Tadi katanya dia mau izin langsung ke Papa, tapi aku bilang kalau Papa sama Mama nanti mau keluar, ucap Siva. Ada melihat jam di pergelangan tangannya. Ya sudah, kalian belajar yang benar ya. Kak Ara nanti juga ikut jaga. Maklum, ada anak laki-laki di rumah anak gadis, tapi Papa tahu kalau Raka pasti anak yang baik. Papa sama Mama pergi dulu. Ara, jagain adikmu. Siap Om, jawab Ara singap dengan tangan kanan diangkat membentuk hormat.
Setelah kepergian Adam dan Fitria, kedua gadis itu bersantai di belakang rumah sambil menikmati minuman coklat yang dibuat oleh Mbok Mina. "Kamu ngajak Raka ke rumah dengan alasan belajar bersama ya?" tanya Ara meletakkan buku di meja yang tersedia di taman itu. "Bukan Sipa yang undang Raka, tapi dia sendiri yang tiba-tiba pengen kesini." "Sebenarnya Sipa dan Raka gak satu kelompok, Kak. Entah sejak kapan Raka bertukar tempat dengan Dimas di timku. Minggu kemarin dia masih di tim A. Gak tahu katanya mulai Senin besok dia pindah ke kelompok B," jawab Sipa. "Bagus dong kalau begitu. Nanti kan belajarnya bisa tambah semangat," ucap Ara. "Gak juga sih, Kak. Sipa mau fokus ke ujian akhir biar bisa lulus dengan nilai terbaik. Lagian kata Kak Ara gak boleh pacaran dulu kan?" Ara mengangguk. Tiba-tiba Mbok Siti datang dengan raut wajah yang berbinar. "Non Ara, Non Siva, di ruang tamu ada 2 cowok cakep nyari kalian berdua," ucap asisten rumah tangga itu. Ara dan Sipa saling berpandangan. Kalau cowok yang mencari Sipa bisa dipastikan itu adalah Raka. Tapi kalau yang mencari Ara, memangnya siapa? "Yang nyari saya siapa, Mbok?" tanya Ara. "Waduh, Mbok lupa gak nanya. Mending langsung disamperin aja cowok-cowoknya, Non." Ara dan Sipa langsung melotot ke arah Mbok Siti yang mengatakan seolah kedua gadis itu sedang diapeli cowok mereka. Mbok Siti hanya cengar-cengir sambil mengaruk jilbabnya. Ara dan Sipa memutuskan untuk melihat siapa yang datang selain Raka, karena Ara merasa tidak sedang janjian dengan siapapun. "Raka, lu udah datang?" tanya Sipa yang melihat Raka berada di ruang tamu. "Iya, Fa. Ada Kak Ara." "Hai, Kak." Ara tersenyum membalas sapaan Raka. "Tadi katanya ada 2 cowok, tapi kok cuman ada kamu, Kak?" tanya Ara penasaran. "Oh, itu ada di luar, Kak. Biarin aja. Mending kita mulai belajar," jawab Raka modus. Memang sebenarnya dia datang ke rumah Sipa hanya ingin bertemu dengan Ara, cewek yang usianya 2 tahun lebih tua darinya itu. "Yang mau belajar kan kita. Kenapa ngajak ke Ara?" tanya Sipa. Raka hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ara penasaran dengan siapa yang datang untuk mencarinya. Dia pun memutuskan untuk melihat keluar. Ara terkejut melihat 2 orang yang sangat dia kenal sedang bersitegang di halaman rumah. Revan dan Romi terlihat sedang berdebat. Ara benar-benar tidak tahu kenapa kedua orang itu berada di rumah Om Adam. "Lu emang gak punya malu, Van?" seru Romi menunjuk muka Revan. Revan tersenyum sinis. "Gue emang gak punya malu. Demi mendapatkan maaf dari Ara, gue akan lakuin apapun."